Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Silva dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini Ibu akan ngajak kalian semua untuk belajar tentang teks berita. Kira-kira apa sih yang akan kita bahas hari ini? Oke, yang akan kita bahas hari ini yaitu pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, dan unsur dalam berita. Untuk selengkapnya, ayo ikut Ibu, let's go! Yang pertama tentang pengertian teks berita. Berita adalah informasi atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau baru saja terjadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks berita adalah suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa atau kejadian faktual dan aktual yang diinformasikan secara tertulis. Lalu dalam menyampaikan informasi pada teks berita harus mengandung unsur 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H itu? 5W plus 1H, W yang pertama yaitu what atau dalam bahasa Indonesia yang artinya apa. Berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan yang diawali dengan kata apa. Berikut beberapa contoh pertanyaan yang diawali dengan kata apa. Pertama, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang dilakukan pelaku, apa yang dibawa oleh pelaku, apa yang menyebabkan kejadian itu terjadi, dan masih banyak lagi. Dan untuk W yang kedua adalah who atau dalam bahasa Indonesia artinya siapa, yang berisi keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Contoh pertanyaan yang diawali dengan kata tanya siapa. Pertama, siapa yang melakukan perbuatan itu? Kedua, siapa yang menjadi korban dari perbuatan itu? Ketiga, siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa itu? Keempat, siapa yang mengatakan hal itu semua? Dan masih banyak lagi. W yang ketiga yaitu when, di mana di dalam bahasa Indonesia artinya kapan, yang berisi tentang penyebutan waktu terjadinya peristiwa. Berikut beberapa contoh pertanyaan yang diawali dengan kata kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Kapan dia melakukan perbuatan itu? Kapan si korban ditemukan? Kapan peristiwa itu dituntaskan? Dan masih banyak lagi. W yang keempat adalah why atau di dalam bahasa Indonesia artinya kenapa atau mengapa, yang berisi alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Berikut beberapa contoh pertanyaan yang diawali dengan kata kenapa atau mengapa. Yang pertama, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yang kedua, mengapa dia melakukan itu? Ketiga, mengapa dia mengatakan itu? Keempat, mengapa tidak ada yang mengetahui peristiwa itu? Dan masih banyak lagi. Untuk W yang kelima adalah where. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti di mana. Berisi deskripsi lengkap tentang tempat terjadinya peristiwa tersebut. Berikut beberapa contoh pertanyaan yang diawali dengan kata di mana. Pertama, di mana peristiwa itu terjadi? Kedua, di mana dia tertangkap? Ketiga, di mana keberadaan si pelaku saat ini? Keempat, di mana dia menyimpan barangnya? Dan masih banyak lagi. Dan untuk 1H adalah how. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti bagaimana, yang berisi penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Berikut beberapa contoh pertanyaan yang diawali dengan kata bagaimana. Yang pertama, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Kedua, bagaimana dia melakukan perbuatan itu? Ketiga, bagaimana pendapat masyarakat tentang masalah ini? Keempat, bagaimana cara memecahkan masalah ini? Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ciri-ciri teks berita. Pertama, yaitu faktual, di mana berisi kejadian yang sifatnya nyata, tidak dibuat-buat. Kedua, yaitu aktual, berisi kejadian yang sedang hangat dibicarakan atau yang biasa kita kenal dengan trending atau viral. Ketiga, unik dan menarik,
agar pembaca atau penonton tidak merasa bosan dengan apa yang kita sampaikan. Keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Kelima, objektif. Berita yang disampaikan sesuai dengan keadaan dan kondisi saat ini. Keenam, menggunakan bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Selanjutnya, jenis-jenis teks berita. Yang pertama, berita langsung atau straight news, yaitu laporan peristiwa yang ditulis secara singkat, padat, lugas, dan apa dayanya. Yang kedua, berita opini atau opinion news, yaitu berita yang isinya mengenai pendapat, pernyataan, atau gagasan dari seseorang. Yang ketiga, yaitu berita interpretatif atau interpretatif news, yaitu berita yang dikembangkan dengan komentar atau penilaian wartawan atau narasumber yang kompeten atas berita yang muncul sebelumnya, sehingga merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi. Berita yang keempat yaitu berita mendalam atau deep news, yaitu berita yang dikembangkan dari berita yang sudah muncul atau naik sejak beberapa waktu lalu. Yang kelima, berita penjelasan atau explanatory news, yaitu berita yang sifatnya menjelaskan dengan menguraikan sebuah peristiwa secara lengkap, penuh data dan kronologi yang sesuai. Yang keenam yaitu berita penyelidikan atau investigative news, yaitu berita yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai narasumber, melakukan penyelidikan langsung ke lapangan dan menggali informasi secara mendalam. Selanjutnya itu media terbit berita. Yang pertama, melalui media cetak atau media massa yang dicetak dalam lembaran kertas seperti koran, surat kabar, tabloid, majalah, buku, newsletter, atau buletin. Yang kedua yaitu melalui media elektronik, yaitu media massa yang isinya disebarluaskan melalui suara atau disebut dengan audio, atau gambar hidup yang biasa disebut dengan video, seperti radio, televisi, dan film. Untuk radio dan televisi biasanya disebut dengan media penyiaran atau broadcast media. Yang ketiga yaitu media online, di mana media massa melalui daring atau singkatan dari dalam internet. Media internet atau media cyber adalah media massa yang dapat ditemukan atau disajikan di internet atau situs web, seperti situs berita atau news site, atau portal berita atau news portal, seperti contohnya detik.com dan viva.co.id dan sebagainya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur berita. Yang pertama itu yaitu judul atau biasa disebut dengan headline. Biasanya ditulis di bagian paling atas berita. Unsur ini adalah unsur yang paling penting selain bodi berita. Yang kedua yaitu teras berita atau disebut dengan lead news. Biasanya terletak di awal paragraf yang berisi keseluruhan isi berita sebagai penentu pembaca untuk membaca lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada tubuh berita atau body news yang berisi 5W+1H, di mana untuk pertanyaan yang berasal dari 5W+1H akan dijawab pada bagian tubuh berita. Yang keempat yaitu kaki atau ekor berita, biasa disebut dengan leg news, biasanya posisinya di paling akhir paragraf dan berisi tentang kesimpulan berita. Untuk bagian ini boleh ada, boleh tidak, jadi tidak dipaksakan atau tidak diwajibkan karena bukan unsur yang paling penting dalam berita. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.